Kemudian ia berkata, Ali berkata, aku menderanya dengan kitabullah, Al-Quran, dan merajamnya dengan sunnah Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita bisa lihat sejarah penggunaan sunnah, dan ini langsung dari Ali sendiri, yang sangat-sangat dicintai secara gulu oleh kawan-kawan Syiite gitu. Lalu yang terakhir bisa kita lihat di Sahih Bukhari 376. Di sini dari Abu Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Huzaifah berkata kepadanya, kamu belum sholat. Orang itu berkata, aku rasa sudah cukup. Huzaifah berkata lagi, seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi landasan kami dalam ahlu sunnah wal jamaah gitu. Kita mengikuti apa yang menjadi teladan kami di dunia, yaitu perilaku, perbuatan, ucapan, dan diamnya Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah itu penjelasan dari gua. Sekarang ketika Albert Joseph ingin menjelaskan Katolik, pertanyaan gua pertama yang mudah aja, paling basic ya. Di mana Yesus atau Roh Kudus atau Bapa atau Maria, 4 ya, Yesus, Roh Kudus, Bapa, Maria, yang mengatakan nulla ecclesiam extra ecclesiam nulla salus. Nah itu, extra ecclesiam nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu di mana gitu? Itu di mana? Pengen tahu. Itu di mana gitu. Ya, gitu. Nah itu pertanyaannya. Terus kalau bisa ini bonus juga, di mana Bapak, Putra, Roh Kudus, dan ibunya Bunda Theotokos ini mengatakan Katolik itu adalah penerus dari Yesus dan murid-muridnya. Ah gitu ya. Silahkan. Kaget gua. Oke. Sebentar dulu ya. Laptop Aing nggak bisa dipakai nih. Nge-lag kayaknya. Bentar ya. Bentar. Aman. Everything is underwear, my bro. Yang penting pertanyaan dijawab. Oke. Anyway, kawan-kawan, gue juga beli baju Arab loh. Nanti gue pakai juga. Tapi ini Arabnya Arab asli ini. Kalau yang Joseph ini kan Tanah Abang nih, ketahuan nih. Kalau gue langsung dari Arab, Madinah. Thank you for your information. Thanks for nothing. Oke, kita lanjut ya sebentar. Bentar ya. Ya, mau sampai Tuhan lu ulang tahun juga kita tungguin. Hehehe. Iya, itu Jangan terlalu berat Bang Kores, nanti pingsan. Belum nanti. Oleh Maulid. Udah diam yang 2 orang ini katanya nggak usah ikutan. Gimana sih laki-laki bukan? Ijan tahu. Tadi baru ketawa. Lanjut, sekarang ya. Udah emosi. Jadi terima berarti ya, gue terima ya. Oke siap, lanjut. Kita mute dulu ya 3 orang ini karena mereka nggak tahu bisa tertib apa enggak. Seperti tadi saya. Oke, begini. Saya agak kecewa ketika dalam perdebatan itu selalu orang Islam itu bilang, ayo kita debat tapi tidak mengerti esensi debat. Mari kita tunjukkan. Kita buka dengan prolog mengenalkan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah. Oh enggak, Syiah pun mengikuti sunnah. Bahkan kalian harus mengakui salah satu tradisi maulid kalian itu dari sunnah. Dari Syiah, bukan dari sunnah, dari Syiah. Ya, tradisi maulid Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan itu, kemudian Dr. Ustadz Khalid Basalamah juga mengakui itu. Jadi dari 2 sisi antara salaf yang dituduh Wahabi dan juga orang-orang Sunni dari NU seperti Said Akil Siraj itu mengakui itu dari Syiah gitu. Dan itu diikuti oleh orang Indonesia kebanyakan dan kamu Kores. Maulid Nabi ya, itu menyontek juga dari maulidnya Oten. Kemudian yang kedua, harusnya kamu meng-highlight di bagian mana kalian mengikuti sunnahnya Nabi ketika dalam dalil Al-Quran disebutkan Hurrimat alaikum, dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga kalau saya tidak salah ya, ketika Tuhanmu berfirman telah kusempurnakan bagimu agamamu pada hari ini. Itu kan harusnya menjadi dalil yang kuat ketika Allahmu itu memberikan otoritas. Tapi sayangnya Islam tidak memakai kesempatan itu, malah dibantu Joseph. Malah lari ke hadis-hadis yang menurut saya nggak ada hubungannya sih dengan otoritas ya. Malah berbicara sunnah mendahului khutbah, apa itu? Tidak ada hubungannya. Ya,
Tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjut aja, jawab aja pertanyaannya ya. Sekarang saya bingung mau bahas Islam bagaimana, hadisnya nggak berhubungan dengan otoritas. Oke, saya kasih tahu kamu dengan extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus yang kamu sedang ingin pertanyakan adalah prinsip dalam gereja yang kamu juga harus tahu bahwa gereja tidak hanya memegang prinsip sola scriptura. Harusnya tahu ya kalau misalkan memang evangelis dan debaters Islam yang paham kristologi ya. Jadi kita bukan sola scriptura, Kores, kamu salah orang. Kita berbicara mengenai tradisi suci, Alkitab, dan magisterium gereja. Saya orang Katolik. Dan kemudian berbicara mengenai... oh ini ternyata waktunya nggak jalan. Tadi bukannya udah, karena ada yang turun ya? Ada yang turun ya? Bang Fandi turun itu, jadinya kereset ya? Bang Fandi turun jadi kereset. Coba maksudnya kalau misalkan stay 2 aja. Kalau 3, maksudnya jangan ada yang turun jadi kereset. Nah. Mulai aja gimana? Atau saya diem aja? Saya diem aja lah sepanjang ini waktunya sampai. Kenapa? Di 30 detik udahan ya. Oh, oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi berbicara otoritas, sekali lagi kita berpegang pada 3 pilar iman gereja ya. Tradisi suci, Alkitab, dan magisterium. Kenapa? Yesus tidak memberikan Alkitab, itu yang harus teman-teman Islam tahu. Ini pola pikirnya jangan seperti Nabi Isa yang diimpiri Injil. Ketika di dalam gendongan ibunya, Nabi Isa berkata, Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolah, dan seterusnya. Tidak ada. Yesus mendirikan gereja. Di mana? Joseph, Matius 16 ayat 18. Ini makanya agak aneh ya kalau diberi kitab ketika sudah dalam gendongan bayi. Matius 16 ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini otoritas yang sangat jelas. Yesus memberikan otoritas bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja di atas Rasul Petrus. Kemudian di ayat selanjutnya Yesus lebih jelas lagi memberikan kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Nih kuasanya mengikat di bumi dan mengikat di sorga. Itu otoritas. Satu ya, poin pertama, dan poin kedua mengenai otoritas. Kemudian yang kedua, extra ecclesiam nulla salus. Kamu tahu nggak itu dari mana? Itu bukan dari Alkitab, itu dari perkataan dari seorang kudus yang bernama Cyprianus dari Kartago yang berada di abad keempat. Cyprianus of Carthage ini mengutip extra ecclesiam nulla salus berdasarkan suratnya Santo Ignatius dari Antioquia yang mengatakan wherever the bishop is, di mana ada uskup berada di situ adalah jemaat. Seperti di mana ada gereja Katolik berada, di situ ada Yesus Kristus. Itu bukan Alkitab, itu perkataan bapak-bapak gereja. Jadi harus dikaji lagi ya untuk mengkritik gereja Katolik. Kemudian kalau ditanya ada nggak sih tapi dalil Alkitabnya referensinya bahwa gereja adalah sarana keselamatan, ada. Seperti tadi dalam Matius 16, 18 sampai dengan 19, Yesus mendirikan gereja dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ketika berbicara di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi clear ketika Yesus mengatakan keselamatan sejati sebagai sumber keselamatan sejati, sebagai orang Kristen memahami Yesus sebagai anak watorik al-haq al-hayah, Yesus diserahkan dan juga sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ini kenapa ada ungkapan extra ecclesiam nulla salus, karena tadi prinsipnya ketika berbicara mengenai gereja Katolik berpegang pada data-data patristik. Tadi saya sudah menyebutkan dalam Santo Ignatius dari Antioquia, suratnya kepada jemaat di Smyrna. Kemudian dalam dalam pernyataan Santo Cyprianus dari Kartago, silahkan dicari di internet. Kemudian juga pendapat dari Irenaeus dari Lyon di dalam dokumennya Adversus Heresis, dokumennya Against of Heresies, juga mengatakan bagaimana Petrus sebagai suksesi dari gereja Katolik itu menjadikan salah satu gereja yang Tuhan Yesus dirikan. Maka otoritas ini, berbicara mengenai otoritas, kita lihat dalilnya sekali lagi ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan bahwa gereja adalah tiang kebenaran. Ya, gereja adalah tiang kebenaran dari dasar jemaat Allah yang hidup ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Saya bacakan ya. Dikatakan bahwa gereja adalah tiang dari jemaat Allah yang hidup karena apa? Karena tadi gereja sebagai kepenuhan dari Yesus Kristus yang adalah kepala. Maka ketika berbicara otoritas, ketika ada extra ecclesiam nulla salus, juga kamu harus cari istilahnya, ada satu lagi Bang Kores, saya titip. Roma locuta causa finita est.
Itu adalah salah satu juga ungkapan dari Bapak Gereja kami yang mengatakan selain extra ecclesiam nulla salus juga Roma locuta causa finita est. Karena punya otoritas gereja Katolik itu. Ya, saya tanya balik ketika orang Ahlussunnah wal Jamaah berbicara mengenai otoritas. Ketika ada dalil al-ulama warasatul anbiya dalam prinsip al-ulama dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ulama mana yang diikuti? Silakan dijawab. Saya selesai 30 detik. Oke, kita mendapatkan pengakuan di sini bagus. Oh gitu. Oh ya wes lah. Oke. Ini baru mulai kita. Oh iya, kebablasan ya. Bengkok. Ya wes, nah gini kan enak berdua kita. Berarti ini kirim undangan mes tunggal. Yuk silakan Sep. Ya, thank you. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai ulama mana yang kita ikuti, ya kita generasi keempat terbaik, generasi 4 terbaik yang ada di Islam gitu, yaitu para sahabat, lalu kemudian murid-muridnya sahabat, kemudian tabiin dan tabiun tabiin. Itu ulama-ulama yang kami ikuti gitu. Nanti sampai kepada ulama-ulama yang dimana mereka menjadi mufasir di zaman-zaman salaf kayak gitu, zaman-zaman kholaf kayak gitu, setelah yang generasi 4 terbaik itu ya. Dan kalau ditanya mengenai otoritas, tadi kalau Joseph itu bisa menangkap apa yang gua bawakan, seberapa kuat kata-kata sunnah dibawakan oleh sahabat, itu otoritas yang bersambung gitu, yang dimana dalam bahasa lu itu suksesor ya. Kalau di kami itu sanad gitu, itu bersambung. Tadi lu tidak menunjukkan itu gitu, bagaimana Petrus ini meneruskan kegerejaannya kepada Katolik. Nah, itu ada di mana kayak gitu. Harusnya ke sana, Maybre. Harusnya ke sana. Cuman sayangnya nggak ada ya. Lebih kepada klaim-klaim bapak-bapak gereja yang baru pindah dari agama pagan ke Katolik kayak gitu. Nah, sekarang mengenai otoritas berikutnya harus ada yang seperti ini, Bre. Kalau lu pengen ke Katolik itu dibenarkan, lu harus punya yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri gitu. Minkum gitu. Ini harus punya yang kayak gini gitu loh. Sehingga tidak terputus sanad atau suksesinya. Sehingga Katolik itu bisa dibenarkan sebagai penerusnya ajaran para murid-murid Yesus kayak gitu. Kalau nggak punya kayak gini ya udah kalian gagal menjadi agama penerus Yesus gitu. Itulah kenapa kalian di Roma bukan di Palestina kan gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini juga nih. Di sini mengenai perkara rajam gitu. Nabi merajam, Ali merajam, dan Ali merajam itu mengikuti sunnah Nabi gitu. Apa yang diikuti bapak-bapak gereja dari Yesus? Apa yang diikuti gitu? Apakah mereka kalau berkendara menggunakan keledai? Itu? Ada? Enggak? Apakah pakaian mereka seperti Yesus yang dijelaskan oleh Profesor Joan Taylor di sini ya? Misalnya kita buka Profesor Joan Taylor gitu. Karena kalau ajaran kan cuma kasih doang Yesusnya, jadi gue lebih kepada bentuk rupanya. Ini adalah Profesor Joan Taylor, bisa lo lihat di sini. Dia adalah seorang profesor yang meneliti tentang asal mulanya Kristen dan juga asal mulanya bait suci kedua dalam Yahudi. Nah, kalau lo lihat dalam penjelasannya, dia mengutip Celsus, dia berkata begini gitu loh. Seperti apa Yesus terlihat? Dia mendengar bahwa Yesus itu berjalan-jalan dengan penuh kehinaan di mata semua orang, dan dia mendapatkan mata pencahariannya itu dengan cara yang hina dan tidak layak tercela, dengan cara meminta-minta atau menerima donasi. Selamat datang di kebenaran. Sekarang gua tanya, apakah bapak-bapak gereja meneruskan ajaran yang seperti ini dari Yesusnya gitu? Karena setahu gua mewah-mewah ya Katolik itu ya, mewah-mewah mereka gitu, mewah-mewah. Bahkan lu lebih mendekati bagaimana Yesus berdandan, Yosef, daripada bapak-bapak gereja. Ini yang ditemukan mengenai penggambaran bagaimana Yesus yang aslinya. Rambutnya lebih pendek gitu kan, galing, lalu kemudian dia mengulurkan tangan meminta-minta, dan dia tidak menggunakan jubah panjang, karena jubah panjang di abad pertama itu untuk orang-orang kaya, my boy. Yesus itu miskin dan dia hidup dari sedekah menurut Matthew Henry di Filipi 2 nomor 6. Nah, ini pendek segini. Apakah bapak-bapak gereja menggunakan dress gaun atau jubah yang segini, selutut ini? Gua rasa enggak juga gitu. Jadi dari mana kalian disebut suksesor, wahai Katolik? Dari mana? Gitu loh. Lalu kemudian soal ekstra ecclesia nulla salus juga sudah diakui bahwasanya itu datang di abad keempat gitu loh. Itu datang di abad keempat. Terima kasih. Artinya keselamatan hanya datang di gereja, atau keselamatan hanya ada di dalam Katolik, itu baru ada di abad keempat.
runtuh sudah keselamatan yang diajarkan Katolik selama berapa? 18 abad ya. Runtuh sudah gitu. Karena ternyata bukan dari Yesus, bukan dari Bapa, bukan dari Theotokos, ibunya Allah yang bernama Maria, bukan juga dari Roh Kudus ternyata. Thank you my Bre, sudah diakui. Lalu Katoliknya ini lu belum mengakui ini datang dari mana nama ini gitu. Apakah ada pengesahannya sebagaimana Islam disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kuridoi Islam sebagai agamamu dan telah kusempurnakan nikmatmu di dalam agama ini. Ada nggak yang seperti itu? Kalau nggak ada ya ternyata Katolik bukan levelnya Islam gitu. Dalam hal suksesi, sanad atau otoritas dari nabi-nabi kayak gitu. Oh, masih ada 20 detik gitu Sep ya. Jadi tolong dijawab yang bagian Katoliknya gitu, tolong dijawab. Katolik ini berasal dari mana gitu. Karena tadi lu udah ngaku istilah extra ecclesia nulla salus itu datang dari abad keempat gitu. Sehingga ya bukan dari Bapa, Roh Kudus dan Yesus kan gitu. Dan gue nggak bahas sola scriptura ya, karena itu Protestan. Gue tahu kalian itu 3, magisterium, apostolik dan juga kitab suci. Silakan. Oke, di-mute dulu ya harusnya biar tertib, sama-sama tertib, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kita kan berbicara mengenai orang yang sok tahu mengenai iman orang lain ya inilah. Tapi kan perbedaannya ya, kita dengan mereka itu kita punya data, mereka enggak. Kamu nanya Katolik dari mana? Wah, gue pikir lu udah tahu. Pertanyaan sepele. Kurak-kurak Alkitab orang nggak pernah ini belajar sama Nandar, makanya Nandar pelit amat bagi-bagi bahasa Yunani. Elah katanya jago bahasa Yunaninya. Kasih tahu nih Kisah Para Rasul 9:31. Ini eklesia kata holos Katolikos. Lu sama Nandar berkawan berapa lama sih? Kagak dikasih tahu, jadi malu datang ke Room Joseph cuma nanyain Katolik dari mana. Hah? Lihat. Selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, Galilea, lu tahu nggak sih istilah Katolik itu apa? Katolik itu bukan personal name seperti Islam memahami Allah. Katolik itu artinya universal. The church throughout all. Universal. Kenapa istilahnya Katolik? Karena harus satu, universal. Belajar sama Umi Irene Handono, mantan kepala biarawati. Gak dikasih tahu kah kemarin pada saat pengajian beberapa kali? Rugi bandar kamu ya. Kan umur menurut Rasulullah, umur mayoritas umatku itu gak nyampe 60. Manfaatkan, tanya Katolik sebanyak-banyaknya. Jadi gak malu cuma nanya istilah Katolik doang. Ya. Jadi istilah Katolik itu dari Kisah Para Rasul 9:31 yang merupakan istilah untuk menyebut gereja universal, jemaat di seluruh. Kalau ditanya, kalau begitu Yesus mendirikan gereja apa? Ya gereja di atas Rasul Petrus yang mengetahui pada saat itu juga bersama dengan para rasul sekerja di Yudea, Galilea, dan Samaria. Ya of course lah. Ya. Kemudian, saya balik lagi kamera. Aduh, ya. Berbicara mengenai apa tadi? Sunnah, ya. Begini, Bang Kores. Ketika dikatakan bahwa Anda mengikuti generasi 4 pertama yaitu tabi'in dan seterusnya. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda mengenai ajaran-ajaran di dalam Islam yang Anda bilang mengkritik bahwa diakui good, jeder, selamat datang di kebenaran bahwa Katolik baru ada di abad ke-4. Lu punya konsep teologi baru ada di abad ke-9, abad 8. Itu lu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari itu baru ada di abad 8, abad 9, 20 sifat Allah. Itu masih pertentangan nih yang Nandar dari kemarin gak berani untuk bahas. Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah dibahas di sini. Belum lagi di Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Ini dibahas konsep teologi lu, konsep tauhid lu gak selesai-selesai. Ibnu Taimiyah mereformasi di abad ke-10, abad 11 dengan konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang menurut ulama lu kalau lu buka NU online, menurut ulama-ulama di sana itu adalah agenda pembagian tauhid yang mengingkari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ketika berbicara mengenai apa tadi? Petrus, dari mana Petrus ya? Kita baca ini ada di dalam
konstitusi apostolik para rasul, kalau kamu sudah tahu dengan gereja Katolik ya. Di dalam konstitusi apostolik dari para rasul dikatakan bahwa kita berbicara mengenai kepenuhan gereja yang pada saat ini adalah suksesi para rasul, termasuk Rasul Petrus. Ini datanya. Bisa bahasa Inggris ya, harusnya bisa. Nih, ini konstitusi apostolik ya. Nih. Now concerning those bishop which have been ordained ini ya. The brother of our Lord, upon whose death the second was Simeon the son of Cleopas. Ini adalah suksesinya nih, Paul dan Clement, after itu Linus, dan kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini Petrus, Linus. Nah, kalau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu. Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan apa? Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Linus itu disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Ya. Kemudian berbicara mengenai tahbisan, di dalam Titus 1 ayat 5 dikatakan apa? Menahbiskan, menetapkan penatua-penatua. Itu jelas di dalam Alkitab, itu yang disebut dengan sanad. Pertanyaan saya yang selanjutnya, ketika tadi saya izin jawab, kok Yesus itu dibilang hina? Ya memang di dalam nubuatan kitab Yesaya juga dikatakan ia dipandang hina dan direndahkan. Memang nggak perlu pakai John Taylor, kita tahu kehinaan Yesus dianggap lebih rendah oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala. Betul, kehinaan itulah yang membuat dirinya diagungkan. Pertanyaan saya, ketika berbicara otoritas, konsep tauhid mana yang kemudian dipegang dalam Islam? Ketika tadi saya mention beberapa konsep tauhid, silahkan. Ya, dibuka dulu. Gue buka dulu bentar, gue lupa. Nggak kedengeran. Oh iya. Ya, jadi gue seneng ini dialog sama Joseph karena dia jujur, kawan-kawan. Dia jujur dan mengakui bahwa extra ecclesia nulla salus baru ada abad keempat, dan Katolik itu bukan datang dari Bapa, Yesus, Roh Kudus dan juga Theotokos. Itu datang dari KPR gitu. Itu datang dari KPR ya. Mantap. Artinya apa? Artinya Katolik dan juga extra ecclesia nulla salus ini bukanlah pengajaran yang datang dari Tuhan, tapi jatuhnya ini bid'ah. Selamat datang di kebenaran gitu. Ajaran-ajaran baru yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Lalu kemudian dia bertanya soal konsep tauhid mana gitu. Konsep tauhid mana yang dipakai oleh Kores gitu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Ya gampang lah. Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 gitu. Kita nggak perlu sektarian yang kayak gitu mah, karena sudah ada langsung di Al-Qur'annya gitu kan. Terlalu mudah, Joseph. Terlalu mudah pertanyaan lo gitu, terlalu mudah. Nah, lihat, semua jawaban gue selalu menyangkut kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Yang dimana nanti prakteknya itu seperti yang gue lihatkan di hadis, bahwa itu bersambung kepada sahabat-sahabat. Tadi data-data yang lu bawa itu terputus semua. Kalau dalam hadis, dalam ilmu hadis, mustalah hadis, itu munqati, terputus gitu. Dan lu di sini mencoba untuk membelokkan apa yang gua tanyakan. Ketika gua tanya di mana itu bertemu antara Petrus dan juga bapak-bapak gereja, lu bawakan 1 Timotius 4:21 di sini. Ini Timotius, ini orang, bukan kota. Linus bertemunya sama Timotius. Jangan kau berdusta, kawanku. Selamat datang di kebenaran. Kau kebongkar-bongkar di sini. Ini Linus ketemu sama Timotius. Mana Petrus? Mana Petrusnya gitu. Jidat bengong gitu. Lalu kemudian ketika lu bilang kehinaan yang dipegang, maksud gue itu gua kira ya kawan-kawan, gua kira itu kehinaan yang memang tentang yang datang dari orang lain menghina dia gitu. Tapi ini datang dari pribadi Yesusnya sendiri. Gue nggak tahu kalau Katolik itu percaya Matthew Henry atau enggak ya. Gue lihat, lu lihat di sini kawan-kawan. Ini kita buka Filipi 2 nomor 6 ya. Lu buka di sini. Kehinaan yang dipegang katanya gitu. Kehinaan yang dipegang. Kalau lu buka dalam alkitabsabda.org ya, di sini lu belajar kepada gua. Dan Katolik itu bagusnya dia pakai tafsiran dan catatan atau komentaris. Itu bagusnya di situ. Lu bisa lihat di sini, Bre. Oke, di sini. Di bab kedua, ketika menceritakan tentang kerendahan Yesus, apa yang dikatakan Matthew Henry? Di sini dia katakan adalah
Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Gua kira yang namanya kehinaan itu kehinaan yang diberikan kepada orang lain. Ternyata ini kehinaan di mana dia gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang-orang yang ada. Gua kira ketika Tuhan menjadi manusia, dia yang awalnya rendah, dia akan menjadi mulia gitu, dengan kehidupan yang menjadi makin baik ke depannya. Ternyata dia sampai naik ke langit dikatakan hidup dari sedekah. Sebagai kemanusiaannya aja gagal gitu. Lalu kemudian diberikan otoritas. Bukannya orang-orang Katolik ini hidup dalam sedekah, mereka hidup dalam hingar-bingar yang besar-besar gitu gedungnya. Tidak meneruskan otoritas yang hidup dari sedekah ini. Sebagaimana Tuhannya hidup dari sedekah, gitu. Kenapa ini nggak diajarkan di Katolik, gitu, mengenai perkataan Matthew Henry, perkataan Profesor Joan Taylor, gitu? Kenapa? Kenapa bisa nggak dibahas di sana, gitu? Supaya orang-orang tahu kehinaan yang dimaksud itu adalah kehinaan di mana Yesus, Yesus itu gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gagal untuk menjadi mapan. Dari umur kecil sampai 33 tahun lalu dia terangkat ke Oranos, dia tidak pernah sukses dalam hidupnya. Bukan artinya orang-orang menghina dia, bukan. Memang dia tidak punya rumah dan dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhir. Kenapa kawan-kawan Katolik punya rumah dan tidak hidup dari sedekah gitu? Dan kenapa ini tidak diajarkan dalam kekatolikan? Gue bawa data kawan-kawan ya. Ini menyakitkan tapi ini faktanya gitu. Jadi di Kristen berhasil menggiring bahwasanya Yesus itu hidup dalam kehinaan karena orang-orang menghina dia. Ternyata tidak. Yesus yang sebenarnya hina karena dia tidak hidup mempunyai rumah dan juga dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhirnya. Gue bawa 2 sumber di sini. Jadi Kores kuat tidak menghujat. Silahkan waktu gue wakafkan kepada kawanku. Thank you. Mau nyari data dulu? Atau langsung? Udah. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sebenarnya saya kalau misalkan Anda mengerti bahasa Inggris seperti Anda membawa data Joan Taylor itu yang Anda terjemahkan dari website luar negeri itu ya, Anda paham bahwa Linus itu bertemu dengan Petrus dari catatan Bapak Gereja Konstitusi Apostolik karena Anda tadi sudah bilang bahwa Anda tahu di dalam Gereja Katolik tidak hanya Alkitab dan bahkan Anda sangat menghargai bahwa di dalam Katolik bukan salah skriptura. Tadi datanya sudah saya tampilkan loh Bang Kores. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Astagfirullah. Kebiasaan Islam udah ditampilin datanya, minta tampilin lagi, wasting time. Nih, tadi kan gue udah tampilin, lu gue lihat manggut-manggut, gue pikir mah ngerti yang ngomong atuh boy. Kalau kagak ngerti ngomong boy. Kan gue udah tampilin, udah ngangguk-ngangguk ya. Ini ada tadi gue bilang. Makanya perhatiin kalau orang lagi nampilin data jangan main handphone. Datanya ntar dulu, minta data backingannya. Lihat di sini. Ini kan ketemu nih Linus the son of Claudia was the first ordained by Paul and Clemens after Linus that the second ordained by me Peter. Oh my God, Islam. Ya, diulang-ulang lagi kan jadi wasting time, kagak bisa move on. Ya. Kemudian kamu bilang katanya, duh ini yang gue bingung. Katolik ada di abad keempat gak diajarin sama Bapak sama Putra sama Roh Kudus. Gue udah bilang tadi Matius 16-18 tuh Iqra Islam ini mah emang gue tahu nih pola pikirnya Islam. Jadi mereka muter-muter udah ditampilin datanya balik lagi, tampilin datanya balik lagi. Matius 16-18 Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kunci otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sekarang lu nanya gereja Katolik dari mana ya? Ini dari Petrus. Ini tadi datanya yang ini. Tambahan kalau misalkan lu tadi tahu di Katolik gak cuma Alkitab. Alas ya boy, wasting time aja lu boy. Kemudian ditanya lagi katanya kenapa baru ada abad keempat? Gua udah bilang lu punya konsep katanya tauhid dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu nggak menjamin lu punya Islam itu nggak berkembang. Nih, gue bisa tampilin datanya segaban-gaban, cuman waktunya gak bakalan cukup. Gua tahu ya. Nih, ini Syiah aja punya perspektif tauhidnya sendiri, Syiah Imamiyah.
Kemudian Ibnu Taimiyah punya tauhidnya sendiri nih, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat nih. Yang tadi gue sebutin. Ya. Jadi yang benar, yang mana ditampilkan, jangan cuman Al-Ikhlas. Al-Ikhlas bukan konsep tauhid. Al-Ikhlas cuman mengesahkan Allah. Konsepnya mana? Konsepnya diajarin sama ulamamu. Ulamamu yang mana? Ulama kamu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jujur. Jangan bohong. Saya dari tadi ngomongin gereja Katolik blak-blakan. Lu ngomongin Ahlussunnah wal Jamaah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut. Asy'ari dulu mantan pengikut Mu'tazilah. Iya. Nih, siap-siap digampar pakai ini. 1, kitab. 2, ya. Ini kitabnya lagi Asy'ari. Tunjukin tauhid Asy'ari. Kamu kan Asy'ari, udah jujur tunjukin. Ya. Kemudian berkaitan mengenai Yesus itu hina, kemudian Yesus itu naik ke sorga dengan kehinaannya. Lu dalil dari mana Yesus naik ke sorga dengan cara hina juga? Matius 24 ayat 29 sampai 31. Yesus naik ke sorga itu dengan cara yang sama dengan cara dia datang, yaitu dengan kemuliaan. Diiringi dengan malaikat-malaikatnya dalam naungan awan. Ada dalam surah Al-Baqarah yang Allah lu sendiri konfirmasi bahwa Yesus akan datang sebagai Allah yang mulia. Ya, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Mau menista, mau mengatakan itu azab Allah. Terjemahan Al-Quran lu kurang benar. Kalau lu pakai ulama Ahlussunnah wal Jamaah NU, buka NU online, itu terjemahan yang benar. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah pada hari kiamat. Mau tambah lagi, surah Al-Fajr surah ke-8 9 ayat dalam Al-Quran, 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan Tuhan akan datang. Lu tahu nggak? Yesus itu naik ke sorga dengan kemuliaan. Kata siapa? Dengan cara yang hina. Di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan apa? Yesus naik ke sorga, disaksikan dengan malaikat, dengan awan yang menutup kematian. Wah, kalau pakai Isa bro, Isa naik ke sorga, naik ke sisi Allah lu, digeser dulu tuh atap loteng. Gue ada buku tafsirnya kebetulan. Yang ada bukan awan, debu asbes yang nutupin dia. Kemudian di dalam kehinaan Yesus, kamu buka di dalam Ibrani dikatakan apa? Tahu kok. Di dalam Ibrani dikatakan untuk waktu yang lebih singkat, Yesus dibuat lebih rendah seketika daripada malaikat-malaikat. Tapi apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Gak pakai data. Udah selesai. Bentar. Pertama, Gua balik kamera dulu. Bentar. ya silakan. Pertama gue mau ngejawab dulu soal Imam Al-Asy'ari itu mantan Mu'tazilah ya. Pertama gue mau jawab itu dulu gitu kan. Imam Asy'ari itu belajar ilmu kalam ya gitu kan. Apa tuh namanya tuh gurunya tuh Jubai begitu gitu. Tapi kalau mantan Mu'tazilah itu gue nggak tahu datanya di mana, Bre. Mungkin lu punya nanti gitu mungkin. Dan kalau lu membenarkan bahwa apa namanya Imam Asy'ari ini adalah mantan Mu'tazilah, lu kan tinggal baca di sini gitu, di NU online. Benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mantan ulama Mu'tazilah? Nanti lu baca di sini nanti, ketahuan di situ. Enggak, bukan mantan ulama Mu'tazilah gitu. Ini NU online. Kenapa sih gampang banget dibantai ini syubhat-syubhat fitnah-fitnahnya gitu. Nah berikutnya bre, ini gue mau dengerin perkataan lu. Tadi kan lu bilang itu kalau soal Petrus ketemu Linus itu adanya di bapak-bapak gereja. Iya, tadi lu bilang. Yang sebelumnya sini lu dengerin nih, sini. Semoga Roh Kudus lu menuntun lu agar tidak lupa dan tidak bisa ngeles ya. Nah. Kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini Petrus, Linus. Nah, kalau mau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan bertemu nggak Petrus dengan Linus? Bertemu di mana? 2 Timotius 4:21. Lu nggak bawa konsep bapak-bapak gereja atau apa, lu bawa yang setara dengan si Nazarionya ortodok, bre. Dar, selamat datang di kebenaran, lu ketahuan takia Korintus. Artinya apa? Terputus sudah Katolik dengan murid-murid Yesus. Selamat datang di kebenaran. Lu bohong, bre. Jangan bohong kalau mau kores. RK, Edis, bohong, ketahuan. Recordingnya gue puter, bingung mereka gitu kan. Sekarang lu juga kena gue puter recordingnya.
sama Linus nggak ketemu, sama Timotius iya, sama Petrus nggak ketemu. Ini yang lu ngomong di sini, Bre, lu ngomong di sini gitu loh, lu ngomong di sini. Terus jangan lalu bahasa Arab gitu kan. Karena apa ya? Itu tidak membuat lu terlihat lebih pintar sebagaimana gue juga bisa bahasa Yunani juga. NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, tek 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 tek. Kita sama-sama bisa bahasa kitab suci yang apa dimiliki lawan dialog itu kita sama-sama bisa, Bre. Dan disitulah kita menemukan kebenarannya kan. Nah, gue mau apa lagi nih, udah bubuk dia anjir. Oh iya, soal Yesus itu bangkit dan disaksikan orang-orang. Ini yang mesti lu pahami di sini ya. Ini juga di mana RK dan Edis bubuk gitu. Karena tidak ada satupun sejarawan netral yang mengatakan Yesus bangkit. Semua sejarawan abad pertama dan abad kedua sepakat Yesus mati. Tapi kalau bangkit atau apa namanya naik ke langit, apalah yang kalian imani itu sama sekali hoax. Karena tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan. Silakan bawa Flavius, nanti kita bisa bahas gitu. Tidak ada satupun, Bre. Jadi jangan lu menjual bahwa Yesus lu bangkit gitu. Kemudian bapak-bapak gereja meneruskan ajaran Yesus yang bangkit ini. Secara fakta sejarawan ya, itu nggak ada Yesus bangkit, itu nggak ada. Mati iya, bangkit nggak ada. Jadi kalau misalnya kita compare ya, Nabi Isa alaihissalam itu hidup, sedangkan Yesus Kristusnya kalian itu mati. Dia nggak bangkit. Fakta sejarah mana yang mengatakan Yesus bangkit? Gitu. Jangan bawa bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja Katolik juga itu apa namanya bias, harus netral gitu kan. Edis bubuk, RK Nantang bahas itu juga bubuk. Sekarang lu nih, kalau lu ada datanya, gue suntangan, dan kalau itu benar gue suntangan, gitu. Dan jangan bertakia Korintus depan Kores gitu, karena Kores mengingat semua argumentasi lawan debatnya. Dan ini juga yang lucu ya, Iwan ya. Ini Katolik abad keempat baru ada kata-katanya nih, baru ada menjadi sebuah keimanan. Nah terus dia konsep ketuhanan lu aja itu baru ada di abad ke-8 gitu. Loh, artinya Katolik itu sama dengan konsep gitu. Gua kira Katolik itu tuh apa ya? Gua kira Katolik itu tuh din gitu, agama. Ternyata bukan ya. Dia mentoknya konsep dia. Ya elah. Kalau gitu ya kita nggak selevel, Bre. Karena Islam itu din, pegangan kita untuk hidup gitu. Tali dari Allah supaya kita berjamaah agar kita hidup, itu Islam gitu. Tapi kalau Katolik hanya sebatas konsep kalam yang baru ada di abad ke-8, ke-9 ya apa boleh dikata, Bre. Bukan lawannya Islam gitu. Islam nyari yang sama-sama din gitu. Islam dengan apa kayak Hindu, Buddha gitu. Itu baru setara gitu. Kalau Katolik cuma konsep ya buat apa kita dialog ternyata. Dan karena lu udah mengakui Katolik itu terputus, munkoti gitu kan, munkoti daripada Yesus Theotokos Bapa dan juga Roh Kudus, sepertinya Katolik udah kalah di dalam argumen ini. Iya, silakan. Yang ini aja, yang pintar aja yang nilai ya. Bagaimana cara diskusi Anda yang nggak tahu kemana arahnya. Tadi pertanyaannya sebenarnya nggak terjawab ya, konsep tauhid itu kemana itu ya? Saya sudah tampilkan dari data jurnal Syiah Imamiyah, ada Salafi yang katanya diklaim sama dalilnya dalam surah Syiah Imamiyah, ada Salafi yang katanya diklaim sama dalilnya dalam surah. Wah, turun. Gue SS. Kabur. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai seterusnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.
Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian, saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak ada hentinya. Surat Filipi dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaah Allah dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai perkara-perkara yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku sedang berada di dalam ruangan yang tertutup, maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesrai Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik